Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Oktober 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Meski belum tuntas dibangun, pedagang mulai menempati kios di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon. Meski belum sepenuhnya rampung, kios di Jalan Slamet Riyadi, Uritetu, Sirimau, Kota Ambon mulai ditempati para pedagang. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi pada Senin 18 Oktober 2021 pukul 14.15 waktu Indonesia Timur. Dari 200 lapak yang dibangun di atas trotoar kawasan tersebut, terdapat 4 kios telah digunakan untuk menjajakan barang dagangan. 4 kios tersebut diketahui menjual 9 bahan pokok. Salah satu pedagang, Wapera, mengaku sudah 1 minggu dirinya dengan ketiga pedagang lainnya menempati tempat tersebut. Meskipun tidak begitu luas, namun ia bersyukur diberikan tempat untuk berdagang. Meski sudah diberikan tempat yang layak oleh pemerintah, dirinya mengaku hingga saat ini belum tahu harga sewa yang dipatok pemerintah per kios. Untuk diketahui Tribuners, pemerintah Kota Ambon membangun 200 lapak di sepanjang trotoar Jalan Slamet Riyadi hanya untuk sementara. Dengan estimasi waktu setahun menunggu proyek revitalisasi Pasar Mardika rampung. Ratusan lapak itu diperuntukkan bagi para pedagang gedung putih yang tidak mendapatkan lapak di Pasar Apung, kawasan Mardika, dan pedagang yang berjualan di atas trotoar Slamet Riyadi. Sip. Tribuners, 14 peserta siap bertanding rebut posisi Kadisdik dan DLHP serta Sekot Ambon. Sebanyak 14 peserta akan mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama tahap lanjutan mulai hari ini Senin 18 Oktober 2021. Para pejabat yang juga anak negeri Maluku itu akan berkompetensi untuk mengisi 3 posisi, yakni Sekretaris Kota atau Sekot, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. Dengan rincian 6 orang untuk posisi Sekot Ambon dan masing-masing 4 orang untuk posisi Kepala Dinas. Wali Kota Ambon, Richard Louhanapesi, saat membuka kegiatan mengatakan alasan seleksi terbuka atau pendaftaran secara nasional yakni untuk mendapatkan individu yang terus berinovasi dan kebijakan. Oleh karena itu, untuk jabatan Sekot ini perlu mengambil kebijakan proses menjadi Sekot secara terbuka karena bukan hanya Ambon milik Maluku tapi milik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Louhanapesi di Hotel Amaris Jalan Diponegoro, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin siang. Dia berharap siapapun yang terpilih nantinya menjadi Sekot dan Kadis memiliki nilai hidup yang berkualitas. Untuk diketahui Tribuners, seleksi terbuka dilaksanakan untuk mengisi jabatan Sekot Ambon menggantikan AG Latuheru yang akan memasuki purna bakti pada 1 Desember 2021 mendatang. Dan juga mantan Kepala DLHP Kota Ambon, Lucia Izak, yang sebelumnya pensiun dini lantaran terjerat kasus korupsi, juga Kepala Dinas Pendidikan Fahmi Salatalohi, yang berganti posisi menjadi asisten 1 pada Sekretariat Kota. Seleksi akan berlangsung mulai 18 Oktober hingga 22 Oktober 2021 di Hotel Amaris bagi Sekot Ambon dan Balai Kota Ambon untuk seleksi Kepala Dinas. Metode pelaksanaan terbuka yang dilakukan dibagi menjadi tes psikologi kepribadian, tes kepemimpinan, leadership discussion, wawancara kompetisi, dan analisa kasus. Ini Pak Yopi memfoto nih, dia punya aura sekali kuat sekali. Ini karena kuning begitu aja.
Dari Kota Ambon kita ke Kepulauan Buru Tribuners, warga Pulau Buru divaksin dapat sembako, digelar di pelataran Kejari Buru. Kejati Maluku undang Magopal dan Kabinda Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang meninjau vaksinasi massal di Namlea, Kabupaten Buru pada Senin 18 Oktober 2021. Vaksinasi massal itu digelar di kantor Kejaksaan Negeri Buru. Sebanyak 1.000 warga ditargetkan menerima suntikan vaksin tahap 1 maupun tahap kedua. Selanjutnya bagi warga yang menjalani vaksinasi langsung mendapatkan bantuan berupa sembako. Kabinda Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang mengatakan, Pulau Buru juga ditargetkan sebagai salah satu daerah dengan peningkatan vaksinasi selain Kota Ambon. Agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera terbentuk tahun ini, vaksinasi kepada pelajar juga akan dilakukan. Pihaknya bersama Kejati Maluku sebutnya gencar menggelar vaksinasi sebagai langkah membantu pemerintah mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Sehingga mereka akan berupaya menggelar vaksinasi di wilayah lain seperti Maluku Tengah, Seram bagian Barat, dan Seram bagian Timur. Dirinya menambahkan antusias masyarakat menjalani vaksinasi sangat tinggi, ditambah lagi dengan pemberian sembako. Bagi warga yang pengen datang untuk mengikuti vaksinasi ini bisa langsung datang ke Kejari Buru untuk mendapatkan suntikan vaksinasi. Ini adalah salah satu Pulau Buru ini salah satu lokasi di luar Kota Ambon yang kami laksanakan vaksinasi. Ya. Harapan kami Pulau Buru ini persentase peningkatan persentase vaksinasinya meningkat sehingga terjadi herd immunity di Pulau Buru ini. Misalkan di lokasi ini apa mungkin ada mau masuk ke sekolah? Baik, kami merencanakan di samping sekarang ini vaksinasi terhadap masyarakat umum, kami akan melaksanakan juga vaksinasi terhadap adik-adik pelajar. Ya, adik-adik pelajar ini perlu juga kita vaksinasi supaya mereka dalam kegiatan tatap muka belajar tatap muka itu aman. Ya. Jadi kami rencanakan mudah-mudahan sasaran pelajar ini dapat kami laksanakan secepatnya. Masih dari Buru, undang Mugopal resmikan gedung investigasi Kejari Buru dan Jalan Jaksa Agung R. Suprapto di Namlea. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku undang Mugopal meresmikan gedung investasi Kejari Buru dan nama Jalan Jaksa Agung R. Suprapto di Namlea, Kabupaten Buru pada Senin 18 Oktober 2021. Simbolisasi peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Dr. Undang Mugopal, didampingi Bupati Buru Ramli Ibrahim Umasugi, Kabinda Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang, dan Kejari Buru Muhtadi. Kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol menandai diresmikannya gedung investigasi tersebut. Dalam sambutannya, Magopal mengatakan pembangunan gedung investigasi sangat dibutuhkan bagi pelayanan masyarakat. Dia berharap hadirnya gedung tersebut bisa mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat nantinya. Dia juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buru karena telah membantu pembangunan gedung tersebut. Dia menjamin pembangunan gedung tak menyalahi aturan apapun. Setelah meresmikan gedung investigasi, Mugopal juga meresmikan Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Peresmian Jalan Jaksa Agung R. Suprapto ditandai dengan pemotongan pita dan penarikan tirai. Persiapkan di jalan. Kalian berdua di jalan. Kecil begini ini sangat bermanfaat, Pak. Bermanfaat untuk rapat, diskusi apa. Kalau tidak ada ini, kita mau di mana ini pelayanan masyarakatnya? Masa di pinggir kan, di luar kejaksaan kan nggak mungkin.
Jadi dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Dan ini tidak menyalahi aturan. Kita dibantu oleh pemerintah kabupaten. Karena kalau bantuannya berupa uang, baru. Tapi ini kan bantuannya berupa fisik. Yang ngerjakannya, yang lelangnya, yang apa, urusan mereka. Pak Kajari itu hanya menerima bangunannya aja seperti ini. Dari Kabupaten Buru kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners tidak terima pernek diubah. 3 SOA Negeri Suli datangi DPRD Maluku Tengah. Tidak terima lantaran peraturan negerinya atau pernek diubah, 3 SOA dari Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah mendatangi kantor DPRD Maluku Tengah pada Senin 18 Oktober 2021. 3 SOA itu yakni SOA Ama Latuei, Latu Salamu, dan SOA Wainu Salaut. Kedatangan mereka untuk menemui Komisi 1 DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Mereka pun diterima Ketua Komisi 1 Z. Latu Karlutu dan sejumlah anggota komisi antara lain Arman Mualo, Weljob Putuhena, Stafi Boeing, Junitala, dan Jopi Kapresi. Alex Sitanala dari SOA Amalatue di Sela Prapat dengar pendapat itu mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan poin pernek yang diubah oleh Oknum Saniri Negeri Suli itu. Dikatakan poin pernek yang diubah adalah tentang hak kepemilikan dati. Padahal selama ini tidak ada kepemilikan dati dalam tubuh pemerintahan Negeri Suli. Dia melanjutkan selama ini kepemimpinan Negeri Suli hanya bergulir di 4 SOA, yakni SOA Ama Latuei, SOA Latu Salamu, Wainu Salaut, dan SOA Ama Rumatema. Sehingga tidak ada yang namanya mata rumah parentah atau keturunan garis lurus sebagaimana poin ke-8 dalam Pernek 02 tahun 2019 yang diubah oleh salah satu oknum Saniri di Negeri Suli itu. Berdasarkan alasan tersebut, mengatasnamakan 2 SOA lainnya yakni SOA Wainu Salaut dan SOA Latu Salamu, Alex berharap DPRD Maluku Tengah mendorong pemerintah daerah untuk segera membatalkan niat terselubung oknum-oknum dimaksud. Kemudian membatalkan proses pembinaan pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN Suli yang rencananya akan dihelat pada Jumat 21 Oktober besok. Salah memulai pembinaan. Beta kira kalau menurut bagian hukum, apakah sekali lagi apakah proses untuk kepala pemerintahan di Negeri Suli ini, katong di Negeri Suli harus berjalan dengan hal yang salah? Terjadi di Negeri Suli bahwa ada oknum yang sengaja merubah peraturan negeri yang sudah disepakati dari masyarakat, kemudian sudah dievaluasi oleh bagian hukum pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga perlu diluruskan di sini bahwa sebenarnya untuk mendapatkan seorang kepala pemerintahan atau raja definitif di Suli itu harus bertumpu pada suatu yang dirubah oleh oknum-oknum tertentu ataukah harus sesuai dengan hasil evaluasi yang diturunkan oleh bagian hukum pemerintah Kabupaten. Apa yang dirubah di sini, Pak? Peraturan negeri yang dirubah. Poin apa yang dirubah? Ada beberapa pasal itu yang dirubah, yang ditambah, yang tidak sesuai. Katakanlah rincinya, yaitu tentang hak adat. Sementara itu, Tribuners, Komisi 1 DPRD Maluku Tengah minta Pemda tunda pembinaan Raja Suli. Komisi 1 DPRD Maluku Tengah meminta pemerintah daerah itu segera membatalkan proses pembinaan calon Raja Negeri Suli yang rencananya akan dihelat pada Jumat 21 Oktober mendatang. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi 1 Z. Latu Karlutu saat rapat dengar pendapat bersama sejumlah warga Negeri Suli dan bagian pemerintahan serta bagian hukum Setda Maluku Tengah. Dia menegaskan persoalan itu mesti disikapi secara serius oleh pemerintah daerah. Pasalnya ada upaya penghambatan yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum kurang bertanggung jawab dalam kubu Badan Saniri Negeri Suli.
Alasan kuat atas sikap komisi itu adalah adanya upaya kotor yang dilakukan oleh oknum-oknum sebagaimana dipaparkan 3 SOA dalam rapat tersebut. Di mana 3 SOA itu menyebutkan ada upaya sepihak dalam merubah salah satu poin dalam Peraturan Negeri Suli nomor 02 tahun 2019 yang menyebutkan tentang mata rumah yang berhak menjadi kepala parentah negeri. Selain itu, ketiga SOA itu juga menolak keras adanya sistem kepala pemerintahan berdasarkan kepala dati yang sejatinya merujuk pada surat atau bisloid yang menjadi produk hukum pemerintahan kolonial Belanda. Bahwa Suli itu harus berjalan dengan satu hal yang sama. Apa yang bisa jadi raja di Suli? Dari penjelasan tadi dijelaskan bahwa di Perda 01 itu menyatakan bahwa ada 16 marga asli di Suli yang terakomodir dalam 4 SOA itu mempunyai hak yang sama untuk dicalonkan sebagai kepala pemerintah negeri di Suli. Nah, namun dalam Perda 02 tentang tentang mata rumah yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri Suli, itu ada satu poin yang ditambahkan itu bertentangan karena dia menyatakan bahwa marga yang berhak untuk menjadi raja itu harus punya register dati di Suli dan punya bislut dati yang dimiliki secara khusus. Nah, itu artinya dia bertentangan dengan yang pertama, yang 16 marga ini bisa jadi berhak punya hak yang sama. Ternyata pasal 8 ini tendensius sekali, dia ditambahkan untuk jadi kelihatan di situ bahwa dia merujuk ke orang tertentu saja. Dan oleh karena itu tadi bagian pemerintahan maupun bagian hukum juga menyampaikan bahwa kalau ini dipaksakan maka dia akan berdampak hukum dan itu akan merugikan semua pihak lah. Suli akan terkatung-katung maupun pemerintah daerah juga akan digugat dan sebagainya. Karena itu kita semua sepakat tadi bahwa proses di Suli harus dipending. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 18 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Saya Ajeng Hatalea dan pimpinan redaksi dan teman-teman di redaksi mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok Tribuners. Sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.